Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. Anak-anak usaha sekalian, kelas 10A dan kelas 10B, kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 10A dan kelas 10B, ya, sebelum Ustazah mulai pembelajaran, Ustazah menginginkan anak-anak Ustazah sekalian tetap berusaha untuk mengikuti pembelajaran daring semaksimal mungkin. Ya, mengikuti pembelajaran daring semaksimal mungkin. Jadi jika ada kendala-kendala yang dihadapi, maka harus diselesaikan sehingga tetap, ya, perharinya, setiap harinya pembelajaran yang kita lakukan itu dapat kita ikuti dengan baik. Tugas-tugas dapat kita selesaikan dengan baik. Kemudian anak kelas 10 juga harus berusaha melakukan perannya sebagai seorang siswa, juga sebagai seorang anak di rumah, ya, buat orang tuanya. Jadi jangan malas gitu ya membantu orang tuanya dengan alasan daring. Oke, Ustazah akan menjelaskan pertidaksamaan nilai mutlak, ya. Sekarang kita belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kemarin persamaan nilai mutlak. Sudah bisa kita mencari himpunan-himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaannya. Oke, ini sudah Ustazah tulis, ini saja ya biar lebih cepat. Pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan itu tandanya ada 4 ya nak. Lebih kecil sama dengan, dibacanya lebih besar sama dengan. Ada 4 ini. Jadi soal-soal yang mau kita selesaikan nanti adalah soal-soal yang berhubungan dengan keempat tanda ini. Bagaimana himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak? Jadi sudah ditentukan ketika kita melihat satu soal, maka kita harus lihat dia bentuk yang mana, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, atau bentuk 4, atau bisa kita modifikasi dengan bentuk 5, kita kuadratkan dan kita akarkan, ya. Jadi kalau nanti tandanya itu lebih kecil, maka penyelesaiannya seperti ini, ya, yang A-nya dibuat ke negatif dan di sebelah kanan Ustazah ini dibuat positif. Kemudian bentuknya harus seperti ini, ikuti aja ini, ya, ikuti. Begitu juga bentuk lebih kecil sama dengan, cuma berbeda tanda, ada sama dengan. Ketiga juga seperti itu. Kalau ketiga lebih besar sama dengan, dia nanti atau, pakai kata pisah atau. Jadi nanti X lebih kecil negatif A-nya satu dinegatifkan untuk tanda lebih kecil, dan A yang satu lagi positif untuk tanda yang lebih besar. Begitu juga ketika dia lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan, ya. Jadi sama, 3 dan 4 itu sama, bedanya hanya pada tanda sama dengan. 1 dan 2 sama, bedanya hanya pada tanda sama dengan. Cara membaca ini, cara membaca nomor 1 dan nomor 2 seperti ini ya nak, perhatikan saja. X lebih besar negatif A, X lebih kecil A. Bacanya itu dari X, dari tengah. Atau mau dari sini juga boleh, tapi cara membacanya seperti ini. Negatif A lebih kecil dari X, ya, X lebih kecil dari A juga boleh. Tapi yang paling pas itu bacanya dari variabelnya, dari tengah, dari X-nya. Jadi kalau ini cara membacanya bagaimana? X lebih besar sama dengan negatif A, X lebih kecil sama dengan A.
Kenapa ini Ustazah baca lebih besar, sedangkan ini tandanya kalau kita lihat dari sini lebih kecil? Karena kita bacanya dari tengah, nak. Kita bacanya dari si X. Jadi X ini, X terhadap ini lebih besar. Ya, tetapi kalau negatif A terhadap X, ini tandanya bacanya dari depan lebih kecil. Kalau bacanya dari belakang ini lebih besar, gitu ya. Karena nanti ada siswa yang bingung, loh ini kan tanda lebih kecil kok dibaca lebih besar, seperti itu ya. Jadi bacanya kita dari tengah. Inilah himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, ini dia himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, Ustazah letakkan ya. Sekarang kita masuki contoh. Nih diperhatikan dulu. Nanti kita masuki contoh. Sudah ya? Saya mulai dari contoh 1. Ini kita letakkan saja di di depan biar nanti bisa langsung kita lihat. Nomor 1 nampak ya? Oke, nampak. Tentukan himpunan penyelesaian 2x dikurang 3 nilai mutlak lebih kecil sama dengan 7. Oke, ini contoh pertama. Contoh pertama. Lihat, dia lebih kecil ya nak, lebih kecil sama dengan. Kita lihat yang tadi. Berarti nanti bentuknya yang ini, yang nomor 2. Yang nomor 2 ya bentuknya. Oke, kita mulai. Saja tulis saja di sini ya, biar nggak lihat-lihat lagi. X lebih besar sama dengan min A, X lebih kecil sama dengan A. Gitu himpunan penyelesaiannya. Baru si X ini adalah nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya kita letakkan di tengah. 2x dikurang 3. Oke, nilai mutlaknya langsung aja kita hilangkan karena sudah mau kita cari. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, gitu ya. Buka aja langsung nilai mutlaknya. 7 kan min A, berarti jadi min 7. Ya. Karena ini A-nya ya. Di sini positif. Dah. Baru 2x lebih besar sama dengan min 7. Ini min 3. Min 3 Ustazah pindahkan ke sini, ke kanan. Ini kan tadi di tengah, Ustazah mau pindahkan kemari, maka dia berpindah jadi tambah 3. Ini tetap. Ini juga si min 3 ini harus dipindahkan ke sana sekali, ke sini juga sekali, karena dia milik istilahnya dua-dua ini di tengah ini punya si kanan dan kiri gitu ya. Jadi 7 ini juga kemari jadi tambah 3. Maka di sini 2x lebih besar sama dengan minus 4, lebih kecil sama dengan 10. Lebih kecil sama dengan 10. Dah. Baru x lebih besar sama dengan min 4 per 2 lebih kecil sama dengan 10 per 2. Kenapa per 2? Ini ya, 2-nya dari sini. Karena perkalian lawannya pembagian. Min 4 bagi 2 min 2 lebih kecil, ini ya bacanya, x lebih kecil sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaian kita dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x kurang 3 lebih kecil sama dengan 7 itu adalah x lebih besar sama dengan minus 2 lebih kecil sama dengan 5. Jadi inilah hasilnya. Oke, lihat dulu. Dah, lanjut ya, contoh kedua. Contoh kedua,
harga mutlak X tambah 1 lebih kecil 3. Ini dulu. Baru kalau bentuknya seperti ini kan dia bentuk lebih kecil, maka dia X lebih besar min A lebih kecil A. Gitu tadi ya. Ini yang nomor 1, bentuk himpunan penyelesaian nomor 1. Masukkan X-nya itu yang ini. X tambah 1 lebih besar min 3 lebih kecil 3. Ayo sama-sama ya. X lebih besar min 3 kurang 1, X lebih kecil 3 kurang 1. X lebih besar minus 4, X lebih kecil 2. Ayo di sini saja, nggak usah terlalu banyak menjelaskan karena kita sudah masuki contoh yang pertama tadi. Ya, diperhatikan. Ya, saja cari dulu ya contoh sekarang yang lebih besar. Yang lebih besar. Oke. Contoh ketiga. Contoh ketiga, harga mutlak 2X tambah 1 lebih besar sama dengan X kurang 2 harga mutlak. Dah, dia bentuk yang ketiga seperti ini, lebih besar sama dengan. Perhatikan, dua-duanya harga mutlak. Ya, di kanan dan kiri harga mutlak. Maka kita pakai rumus yang dia menggunakan pengkuadratan. Ini dia. Yang kelima, harga mutlak X sama dengan, akarkan dia harga mutlaknya. Diakarkan kemudian dikuadratkan. Gitu ya. Oke. Kenapa? Karena dia sama-sama nilai mutlak. Jadi kalau sama-sama nilai mutlak, kita pakai rumus yang kelima. Ini Ustazah akarkan. Ini kan sama dengan tadi ya. Jadi harga mutlak X jadi sama dengan akar 2X tambah 1 kita kuadratkan, lebih besar sama dengan ini juga kita akarkan, kita kuadratkan. Dah, baru akarnya boleh kita coret biar bisa kita kerjakan. Ambil 2X tambah 1 kuadrat lebih besar X kurang 2 kuadrat. Dah, baru ini kita faktorkan seperti yang semalam, 4x kuadrat, 2x kuadrat dikuadratkan 4x kuadrat, 2 kali 2x 4x, 4x kali 1 4x, 1 kuadrat 1. X kita kuadratkan x kuadrat, 2 kali x 2x kali min 2 min 4x, min 2 kita kuadratkan positif 4. Dah, baru 4x kuadrat ini kita masukkan kemari jadi kurang x kuadrat tambah 4x, ini kita masukkan kemari jadi tambah 4x tambah 1, ini kita masukkan kemari jadi kurang 4. Ya, lebih besar sama dengan ujungnya, karena sudah masuk semua ujungnya jangan lupa kasih 0. 4x kuadrat dikurang x kuadrat 3x kuadrat, 4x ditambah 4x 8x, 1 dikurang 4 minus 3 lebih besar sama dengan 0. Jadi yang sejenis. Dapat ini baru kita faktorkan. Jadi kalau sudah persamaan kuadrat, ujung-ujungnya pasti difaktorkan. Kita faktorkan. Kita faktorkannya bagaimana? Kita faktorkan dia, kita lihat ininya 3x kuadrat. 3x kuadrat. Kalau yang kemarin kan x kuadrat. Kalau x kuadrat kita pecah jadi x. Kalau 3x kuadrat gitu juga 3x x. Udah, di sini negatif, di sini negatif, di ujungnya negatif. Yang menghasilkan negatif itu adalah positif kali negatif. Oke. Karena ini 3x udah saja nggak usah dibawakan dulu, kita biarkan aja. Berapa kali berapa bisa 3, Nak? Berapa kali berapa bisa 3? Ya, 3 kali
3 kali 1 ya, 3 kali 1. Udah, karena ini di sini positif, di sini kan positif, maka angka yang besar untuk yang positif, angka yang besar 3 sama 1, yang paling besar kan 3, berarti 3-nya untuk positif, 1-nya untuk negatif. Memfaktorkan ini banyak caranya, cara yang bagaimana yang kita mudah itu yang kita lakukan. Sebenarnya untuk yang ini pun ada rumusnya, rumus yang digunakan. Coba nggak mungkin saja kembalikan lagi, ya. Nanti pertidaksamaan nilai mutlaknya nggak siap. Jadi Ustazah anggaplah ini sudah bisa. Kalaupun belum bisa, nanti tanya sama Ustazah secara pribadi saja ya. 3x kali x, 3x kuadrat, gitu ya. 3x kali min 1, min 3x, simpan min 3x, 3x kali 1 min 3x, dah, ditambah, oh ini ya, terbalik, ini terbalik, nggak bisa dia. Oke, ulangi ya. X kali 3x, 3x kuadrat, x kali min 1, min x, simpan min x nya, 3 kali 3x positif 9x, min x ditambah 9x, jadi 8x. 3 kali min 3, 3 kali min 1 maksudnya min 3. Jadi gitu, harus disesuaikan. Jadi form faktoran yang benar itu ini Ustazah buat di bawah ya. X tambah 3, 3x kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Ini yang benar. Karena kalau nanti 3-nya di sini, x-nya di sini, 3-nya di sini 1, nggak seimbang dia. Makanya harus kita tes mana yang lebih tepat. Ya, jadi lebih bagus setelah kita dapat faktornya, kita tes dulu. Dah, baru ini kita ambil x tambah 3. Ini dulu ya nak, kita buat aja dalam bentuk persamaan. Sama dengan 0, berarti x sama dengan min 3. Untuk yang ini ya. Sekarang untuk yang ini, 3x kurang 1 sama dengan 0, 3x sama dengan min 1 jadi 1, x sama dengan 1/3. Ini dia, perhatikan, mungkin tadi nggak nampak, ini dia. Kita ambil yang ini, x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. 3x kurang 1 sama dengan 0, 3x sama dengan min 1 pindah jadi 1, x sama dengan 1/3. Dah, ini tandanya kan dia lebih besar sama dengan, tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan. Kalau dia lebih besar sama dengan, itu himpunan penyelesaiannya adalah x ya lebih kecil titik-titik atau x lebih besar titik-titik. Karena dia ada tanda sama dengan, ya buat aja tambahi sama dengannya. Yang ini tadi nak, saya tampilkan lagi ya. Nih, yang ini tadi. Kalau dia bentuknya lebih besar sama dengan kan jadi kayak gini. Harus kayak gini. Makanya kita ikuti aja rumusnya. Oh, kayak gini himpunan penyelesaiannya. Kita tulislah di sini. Baru meletakkannya untuk yang tanda lebih kecil sama dengan, kita pilih angka yang paling kecil di antara yang sudah kita dapat. Kita kan dapat min 3 sama 1/3. Maka yang paling kecil adalah angka negatif min 3. Untuk yang lebih besar adalah 1/3. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. X lebih kecil sama dengan min 3 atau X lebih besar sama dengan 1/3. Itu dia cara pengerjaannya. Nanti untuk form faktoran di sini, ini tanya saja secara pribadi ya, nggak usah saya jelaskan lagi. Nah, intinya dalam memfaktorkan, setelah kita dapat faktor itu lebih baik kita tes dulu untuk membuktikan bahwa hasil pemfaktoran kita itu benar dengan hasil persamaan kuadratnya atau pertidaksamaan kuadratnya. Karena ini lebih besar sama dengan, makanya dia bentuknya kayak gini. Ya. Kalau lebih kecil sama dengan, nanti bentuknya kayak gini di antara, ini dia yang kedua atau yang ke-1. Jadi ikuti aja nak rumus yang sudah kita buat ini ya.
Oke, Ustazah kasih lagi contoh untuk yang dikuadratkan ya, biar lebih paham. Ya, saja cari dulu contohnya yang untuk dikuadratkan. Nah, ini dia, coba ya. Nomor berapa tadi jadinya itu? Nomor 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nilai mutlak 3x tambah 7 lebih besar nilai mutlak 4x dikurang 8. Oke, ini dia. Ini kita akarkan 3x tambah 7, jangan lupa kita kuadratkan. Lebih besar kita akarkan 4x kurang 8, kita kuadratkan, akar kita coret. 3x tambah 7 kita kuadratkan, 4x kurang 8 kita kuadratkan. Baru kita apai? Kita buka kuadratnya. 3x dikuadratkan 9x kuadrat. 2 kali 3x 6x, 6x kali 7 positif 42x, ditambah 7 kita kuadratkan 49, lebih besar. Ini 4x kita kuadratkan 16x kuadrat, dikurang karena ini negatif ya, 2 kali 4x 8x, 8x kali 8 64x, negatif 8 dikuadratkan positif 64. Dah, kita keluarkan kuadratnya dapat ini, keluarkan kuadratnya dapat ini. Dah, kita dekatkan yang sejenis. 9x kuadrat ini min 16x kuadrat, ini 42x, ini masuk tambah 64x, ini positif 49, ini kurang 64, lebih besar 0. 9x dikurang 16x, 9x dikurang 16x, ayo berapa? Minus 7x kuadrat. 42x tambah 64x 106x, ditambah dikurang ya, karena lebih besar negatif, dikurang jadi negatif 15 lebih besar 0 ya. Ini kurang ini tambah ini kurang ini, negatif ini ya, negatif 15. Dah, baru kita lihat, karena ini tandanya negatif ya, kita memfaktorkan sesuatu yang bilangan negatif itu sulit. Lebih bagus ini kita rubah ke positif. Bagaimana caranya? Kita kalikan dengan negatif. Nah, kita kalikan dengan negatif, semuanya kita kalikan. Min 7x kuadrat kali negatif jadi positif. Positif 106x kali negatif jadi negatif. Negatif 15 kali negatif jadi positif. Tandanya juga lebih besar kita negatifkan. Artinya kalau untuk lambang, untuk pertidaksamaan, lawannya negatif itu kan berarti lawannya. Jadi kalau lawan lebih besar apa nak? Lebih kecil, ya kan? Nolnya, kalau nol nggak ada ya, nol negatif nggak ada. Nol itu dia tidak positif, tidak negatif. Makanya dia kalau dikalikan negatif tetap nol. Dia nggak terpengaruh, ya. Dia berdiri sendiri. Setelah itu kita perhatikan ini persamaan, jadi pertidaksamaan kuadrat. Ya, caranya tetap harus difaktorkan. Tapi ini tadi udah berubah ya, jadi lebih kecil. Jadi lebih kecil. Kita faktorkan, dia di sini 7x. 7x itu, angka 7 itu hanya ada dua kemungkinan. 1 kali 7 atau 7 kali 1. Ya kita ambil jadi x kali 7x. Boleh juga di sini 7x kali x, boleh. Mana yang kita lebih suka saja ya. Tapi nanti harus ada penyesuaian. Dah. Di sini 15 ya nak. Di sini positif.
Kalau dia positif di ujung itu ada dua kemungkinan. Kalau dia positif itu ada dua kemungkinan angkanya. Positif atau negatif. Ya, kalau di ujungnya positif itu ada dua kemungkinan. Positif atau negatif. Dia berlaku positif. Ya, ketika di ujungnya positif, berlaku positif kalau positif kali positif kalau di tengahnya positif. Kalau angka tengahnya positif, ini angka tengahnya apa? Negatif. Maka yang berlaku itu ini. Jadi kalau angka tengahnya negatif, berlakulah ini. Gitu aja menandainya. Jadi nggak usah bingung. Jadi kita buat di sini adalah negatif tadi ya. Ini dia kuncinya ya. 15 itu ini saja buat sini ya. 15 itu ada beberapa kemungkinan. Bisa 1 kali 15 atau 15 kali 1. Satu lagi bisa 3 kali 5 atau 5 kali 3. Ya kan? Tetapi kita pilih ini tergantung angka di tengahnya. Dah. Angka di tengahnya ini bagaimana? Tinggi. Ini sangat tinggi nih, 106. Berarti 7 kali berapa yang bisa menghasilkan mendekati 106? Jadi kan tadi 15 ya. Ini kan 1 kali 15. Kalau 15 kali 7 berapa? Nah, ayo kita hitung. 15 kali 7, 53, 105, ya kan? 105. Tapi kalau kita ambil misalnya 7 kali 5, itu baru 35. Kalau kita ambil 7 kali 3, itu baru 15. Jadi, kalau ditambahkan pun ini masih 50-an. Masih jauh dari yang dia harapkan. Maka kemungkinan yang paling besar itu ini dia yang dipakai 15-nya 1 kali 15. Kenapa? Karena angka di sini tinggi. Dah, karena angka di sini tinggi, di sini kan dia gini ya, saja buat. Di sini kan 1 sama 15. Di sini misalnya saja buat 1, di sini saja buat 15, gitu ya. Di bawah aja lah saja buat ya. X kurang 7x kurang, di sini saja masih nebak ini ya. Sini tulis 1 lah, di sini tulis 15 misalnya. X kali 7x kuadrat. X kali min 15x, simpan min 15x. Min 1 kali 7x, min 7x. Min 15x ditambah min 7x itu baru 22. Ya, baru negatif 22, sedangkan di sini negatif 106. Wah, jauh. Berarti tidak mungkin dia seperti ini. Kalau satunya di sini, 15-nya di sini tidak cocok, maka langkah kedua putar saja. Di sini 15, di sini 1. Kalau ini udah pasti benar. Kalau yang tadi sudah nggak berhasil, pasti posisinya saja yang letaknya berbeda. Maka disinilah X kurang 15, 7x kurang 1, inilah pemfaktoran yang benar dari pertidaksamaan kuadrat di atas. Kuadrat ini ya. Baru saja ambil ini. X kurang 15 sama dengan 0. Ayo, X sama dengan 15. Dah, di sini 7x kurang 1 sama dengan 0. 7x sama dengan 1, X sama dengan 1/7. Dah, dapat dia. 2 angka 15 dan 1/7. Dah, nanti kalau yang di sininya nak belum bisa, yang di pemfaktorannya ini nanti aja. Kalau saja lagi menjelaskan di sini nanti lama ya. Pribadi aja saja bilangkan. Oke. Baru kita lihat tanda kita ini lebih kecil ya nak. Ini lebih kecil. Ini lebih kecil. Karena tandanya lebih kecil, maka ini tadi
tetap himpunan penyelesaiannya. Lebih kecil pakai ini ya, X lebih besar min A, lebih kecil A, pakai yang ini, yang nomor 1, karena dia tidak ada sama dengan. Kita pakai X lebih besar titik-titik, lebih kecil titik-titik. Tetap sama seperti yang tadi. Untuk angka yang di sini itu angka yang kecil, ya, berarti 15 dan 1/7, mana yang lebih kecil? 1/7. Untuk yang di sini mana yang lebih besar? Yang lebih besar udah pasti 15. Dah, inilah dia hasilnya. Jadi seperti itu ya. Perhatikan saja rumusnya, dah tulis angkanya. Pokoknya angka yang di depan itu yang lebih kecil, angka kemari yang lebih besar. Bukan harus yang di sini letakkan di sini, yang di sini letakkan di sini. Enggak harus. Yang harus itu untuk yang di sini yang angka kecil, untuk yang di sini angka yang besar. Itu yang harusnya. Keharusannya seperti itu. Ya. Tapi kan tadi nggak pas dia Mi. Oh ya. Oke, udah. Mungkin kita sudahi ya untuk pembelajaran hari ini. Tadi sudah 4 contohnya ya. 4 contohnya. Ini coba dikerjakan. Ini anak Ustazah kerjakan. Ini Ustazah kasih waktu 3 hari ya nak. Ini 3 hari. Misalnya ini hari Kamis, berarti hari Senin ya. Hari Senin sudah harus dikumpul ya 3 soal ini. Kenapa 3 hari? Biar anak Ustazah tidak terburu-buru dan tidak terbebani dengan tugas-tugas daringnya. Ini ya. Oke. Soal 1, 2 dan 3. Ya mungkin sampai di sini ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.